Halo, halo, apa kabar? Senang sekali saya Hersbun Arif bersama dengan Bung Rocky Gerung bisa kembali menjumpai Anda semua. Bung Rocky dipastikan perang dengan Iran tidak segera berakhir seperti yang dibayangkan oleh Israel dan Amerika. Iran sudah menutup Selat Hormuz dan dampaknya harga minyak di pasaran dunia melonjak melampaui patokan harga di APBN. Saya pikir bagi pemerintah, bagi rakyat, bagi emak-emak, soal ini jauh lebih serius ya ketimbang urusan geopolitik global. Pemerintah juga harus realistis di tengah upaya Presiden Prabowo mengejar reputasi internasional dengan keinginan menjadi juru damai dunia. Bahwa kepentingan dapur emak-emak itu tetap ngebul, itu jauh lebih penting. Memang seharusnya kita mulai pindahkan perhatian kita terhadap perang Iran ini dengan menghitung konsekuensi di dalam negeri. Tentu Presiden Prabowo punya kecemasan sehingga beberapa tokoh diundang ke tempat Presiden untuk melihat potensi Indonesia memperoleh efek negatif. Jadi potensi negatif masuk ke Indonesia. Kita anggap aja bahwa Presiden Prabowo mengerti bahwa pada akhirnya perang itu cepat apa lambat akan memberi efek kesulitan ekonomi karena jalur laut yang biasa dipakai untuk mensuplai bahan bakar ke Asia, terutama Jepang, India, Indonesia juga pasti akan kena imbasnya itu, ditutup oleh Iran. Nah, ini sebetulnya yang lebih berguna untuk kita bicarakan. Kita tahu bahwa Presiden sedang berupaya untuk mencari solusi melalui proposal perdamaian dan sangat mungkin atau bisa dipastikan bahwa itu akan gagal tuh. Jadi fokus dalam negeri harusnya pindah pada bagaimana memitigasi impact dari perang di Iran itu terhadap kondisi stabilitas ekonomi dan stabilitas politik di dalam negeri. Kalau Bahlil dipanggil untuk ditanyakan misalnya berapa banyak cadangan yang masih tersedia sehingga bisa dihitung efisiensi supaya BBM kita tidak habis di SPBU sehingga menimbulkan keresahan konsumen. Jadi sebetulnya bukan sekedar keresahan konsumen, tapi kalau dia berlanjut dalam 2 bulan ke depan misalnya masih belum ada kepastian tentang prospek perdamaian, itu artinya akan ada kebangkrutan di dalam ekonomi Indonesia. Akan ada dapur mak-mak yang tidak bisa memasak. Akan ada kenaikan harga transportasi, Gojek, pengangkut bahan dagangan. Lalu kita mulai melihat sanggup nggak Presiden Prabowo berbicara kepada publik untuk meminta dukungan terhadap keadaan yang memang faktornya eksternal. Ini satu pertaruhan karena kita lihat bahwa apapun resiko yang akan terjadi di Indonesia itu tanggung jawabnya ada pada Presiden. Sementara Pak Presiden masih terlibat dengan ide-ide besar, yaitu makan siang bergizi, sekolah, koperasi, segala macam itu. Kita tahu bahwa mesti ada yang dihemat pada akhirnya kan. Jepang misalnya, dia udah serasa padahal dia masih punya persediaan BBM sampai 200 hari ke depan tuh. Tetapi kita yang tidak mungkin mengikuti keinginan publik untuk memperoleh bahan bakar yang harus tersedia setiap hari, harus dimulai dengan himbauan atau kebijakan mitigasi dari Presiden. Kita nggak tahu apa yang akan dilakukan. Kalau kita bayangkan misalnya bahwa ada keresahan dengan MBG, maka harusnya ini kesempatan Presiden untuk mengevaluasi atau menghentikan proyek ini demi mengembalikan kepercayaan publik di dalam negeri yang memang akan tergerus oleh kesulitan ekonomi akibat harga BBM yang meroket, kan itu dasarnya tuh. Nah, kita coba bayangkan apa hasilnya nanti kalau kabinet dalam 1 minggu ini belum ada keputusan atau masih bimbang untuk membatalkan misalnya MBG dengan asumsi bahwa kesulitan ekonomi lebih baik kita berhemat. Nah, soal-soal ini yang ditunggu oleh publik sebetulnya dari istana Presiden Prabowo.
Nah, tadi Anda menyinggung makan bergizi gratis, program andalan Pak Prabowo yang saat ini nggak bisa diotak-atik, nggak bisa dikritik. Kan bisa dipastikan juga ini pasti akan terdampak kenaikan harga-harga. Karena harga per piring MBG kan juga sudah dipatok. Bila itu terjadi, dipastikan akan semakin banyak protes dong, karena kualitasnya yang turun, terdampak kenaikan harga. Ini kan jadi pilihannya itu tadi ya, porsinya dikecilin atau porsinya turun, atau ya dinaikin patokan harga per piringnya. Tapi itu rasanya nggak mungkin ya, karena dengan jumlah yang sekarang yang dialokasikan untuk MBG yang sudah terbesar di antara semua program, itu sudah membuat anggaran-anggaran lain itu harus dipangkas dengan alasan efisiensi. Ya, saya kira membatalkan MBG atau menunda dalam jangka yang panjang itu lebih masuk akal, karena itu kan ekonomi yang dihasilkan oleh MBG itu setiap hari, dan itu artinya kesulitan BBM, kesulitan bahan mentah yang diakibatkan oleh melonjaknya harga-harga itu langsung menurunkan kualitas dari makan bergizi itu tuh, dan itu juga akan menambah kritik pada pemerintah. Sebaliknya, kalau Presiden Prabowo atas nama keadilan sosial dan atas nama penghematan, atas nama kemanusiaan yang adil dan beradab, berupaya untuk menerangkan bahwa karena ada krisis minyak akibat perang dan pemerintah harus berhemat, membayangkan persediaan BBM mungkin habis dalam 2 minggu ke depan, itu akan memberi efek bagus pada Presiden bahwa beliau mengerti apa yang sebetulnya dituntut oleh publik yang sangat kritis terhadap MBG memperoleh momentum, yaitu sulitnya untuk mempertahankan harga per piring makan siang itu karena kenaikan harga-harga bahan pokok tuh. Jadi sekali lagi, ini kesempatan seperti bagi Presiden untuk memikirkan secara bijaksana, menghentikan sementara atau bahkan menghentikan seluruhnya, karena ada dua hal. Satu adalah kondisi global, yang kedua memang ada penolakan yang cukup intensif dari masyarakat Indonesia akibat tata kelola yang buruk dari MBG. Nah, tentu akan ada kontroversi, akan banyak protes misalnya karena banyak program MBG yang sudah direncanakan. Ada yang mungkin sedang berupaya menambah dapur, peralatan sudah dibeli, investasi sudah ditanamkan, sementara kepastian berlanjutnya program ini kelihatannya akan dibatalkan. Tentu ini adalah force major sebetulnya, tetapi Presiden Prabowo harus secara kuat tiba di depan media massa dan menerangkan mengapa MBG itu mesti dibatalkan. Saya membayangkan bahwa pada akhirnya Presiden harus memilih itu antara penghematan dan kesejahteraan sosial. Tapi dalam hari-hari ini justru kita lihat bagaimana kritik terhadap MBG itu sangat kuat, sementara keadaan ekonomi global memburuk. Ini justru kesempatan untuk memperbaiki postur Presiden di dalam negeri yang kehilangan atau legitimasinya berkurang karena proyek-proyek yang dianggap kemakmuran itu menjadi bahan kritik tajam dari para analis atau mereka yang memang meriset bahwa ada masalah besar di dalam sistem tata kelola. Situasi ini sesungguhnya menjadi dilema besar bagi Presiden Prabowo yang seperti disampaikan para pendukungnya punya gagasan besar yang diberi nama Prabowonomik. Atau kita sebenarnya malah paradok lah ya, kalau dengan para Prabowonomik ini kan semangatnya harus kita baca ini semangat sosialisme yang lebih berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Tetapi ketika kemudian sebuah program yang dimaksudkan untuk mensejahterakan rakyat tapi dampaknya malah sebaliknya, ini kan tentu akan harusnya jadi pertimbangan dari Presiden Prabowo. Ya betul Bung Herto, justru karena Prabowonomics itu didasarkan pada keinginan untuk memeratakan keadilan sosial, karena Prabowonomics didesain untuk satu kebijakan ekonomi yang sifatnya sosialistis, maka begitu terjadi kekacauan di dalam distribusi, kehidupan masyarakat justru terganggu tuh. Begitu kekacauan itu dihasilkan oleh persaingan kapitalis dunia yang bertumpu pada
ekonomi perang, maka ada alasan sebetulnya untuk menyatakan secara lantang bahwa Prabonomics adalah pilihan ideologi, dan karena dunia dikacau balaukan oleh sistem kapitalis, maka Prabonomics kembali menjadi kepentingan. Nah, demi ide itu berlanjut, maka bagian-bagian yang terlalu konsumtif, bagian-bagian yang boros anggaran harusnya juga dihentikan tuh. Kan ini semua upaya untuk mendalilkan kembali bahwa Prabonomics adalah keinginan untuk menghasilkan pemerataan pendapatan, menghasilkan pemerataan kesehatan, menghasilkan pemerataan pendidikan. Jadi kalau kita berhemat, justru kita bisa kembalikan proyek-proyek sosial itu satu waktu atas dasar keinginan untuk melihat anak didik yang cerdas, tetapi bergizi sekaligus sehat kan. Jadi ini kesempatan untuk merenungkan kembali arah dari apa yang disebut sebagai Prabonomics yang sudah dijalarkan atau sudah menjalar sebagai ide yang diusung oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, kita hanya bisa membayangkan hitungan-hitungan yang masuk akal tuh. Tentu kalau Bahlil bicara masih 20 hari itu mesti di-courting tuh, karena biasanya keterangan public relation dari menteri-menteri ini hanya untuk menyenangkan presiden. Realnya kita nggak tahu tuh, sama seperti data-data statistik atau data-data cuaca. Kadang-kala hanya dimaksudkan untuk memberi semacam sugesti positif. Itu bagus, tetapi dalam hal yang menyangkut hidup dasar orang, terutama soal kebutuhan pokok, kalau kita tidak secara real menyatakan bahwa memang ada kesulitan, mungkin stok kita tinggal 2 minggu, tapi disebut masih ada untuk 20 hari, dan membayangkan bagaimana emak-emak mengatur ulang ekonomi keluarga, bagaimana mahasiswa mulai melihat kesulitan ekonomi sehingga mungkin ada yang gadein motor, tempat kosnya udah pindah ke tempat yang tidak lagi cukup layak. Nah, semua ini akan berakibat pada keresahan sosial, dan kita mengerti bahwa kesulitan ekonomi justru akan tiba di ujung Ramadan, setelah semua ibadah itu dirayakan di dalam kegembiraan, lalu kita tiba-tiba tahu bahwa tabungan kelas menengah yang memang udah merosot makin habis, lalu tabungan kelas bawah justru tergeroti oleh hutang. Jadi semua soal itu yang saya kira bijak kalau Presiden Prabowo membayangkan ulang untuk membatalkan beberapa proyek sosialnya yang memang tidak layak untuk dilanjutkan, bukan karena ide Prabonomics-nya keliru, tetapi memang ada faktor-faktor yang di dalam perencanaan tidak dihitung dengan baik tuh. Jadi biarkan Prabonomics itu menjadi rolling plan, artinya dia bergulir, direncanakan mengikuti keadaan dan kondisi sosial yang hari-hari ini sedang ada dalam ketegangan tinggi. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat.